Shalom. Shalom. Selamat malam kekasih Tuhan. Malam. Malam hari ini kita jumpa kembali di Mesbah Keluarga. Mari kita rindukan hadirat Tuhan, rindukan lawatan Tuhan. Mari kita bawa persembahan korban syukur kepada Tuhan kita, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan kita, yang memuliakan nama Yesus. Haleluya. Mari buka hati saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Muliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati kekasih Tuhan, kita bawa pujian kita kepada-Nya. Penuhi hati dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Penuhi hati dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan, oh, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
kekudusan-Mu Tuhan. Yeah.
Mari kita terus memuji Tuhan kita. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah sanggup lakukan segala perkara. Amin. Katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup. Lakukan segala perkara. Lakukan Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, amin. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari yang beriman kepada Tuhan kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup lakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kekasih Tuhan di rumah katakan dengan iman, Allah, Dia sanggup lakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Jadi dalam hidup kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disiapkan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Amin. amin. Sukacita malam ini saudara. Dan dengan sukacita kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Raja damai,
Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami lakukan dalam pujian penyembahan kiranya bisa menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau akan menyatakan kuasa-Mu melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, sekali lagi jamah hati kami, jamah pikiran kami. Saatnya kami mendengarkan akan suara-Mu melalui kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, berikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang kami baca, kami dengar, dan pada saatnya akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka bersama dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Yeremia 29, ayatnya yang ke-11. Baca bersama-sama satu ayat ini. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia mengingatkan kepada orang-orang Israel yang dalam pembuangan di Babel. Dia katakan bahwa Tuhan menyuruh dia mengingatkan kepada orang-orang tersebut atau bangsa Israel untuk bersabar. Sekali lagi, untuk bersabar karena ada rancangan Tuhan yang baik bagi mereka. Sekali lagi, untuk bersabar karena ada rancangan yang baik untuk mereka yang dibuat Tuhan. Makanya di sini katakan ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Kunya itu huruf besar, berarti rancangan Tuhan. Tuhan tahu rancangan apa yang dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi rancangan dalam kehidupan bangsa Israel sekalipun dalam pembuangan. Apakah kita dalam pembuangan? Kita mungkin justru bukan dalam pembuangan. Tetapi mengapa kita justru takut, bahkan lari dari rancangan Tuhan? Kenapa kita katakan kita lari dari rancangan Tuhan? Karena rancangan Tuhan dikatakan tadi, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita sudah menerima satu rancangan yang kita lihat adalah rancangan yang baik, rancangan bukan kecelakaan, kenapa kita harus lari dari rancangan itu? Sekalipun itu manusia yang memberikan kepada kita, karena kami yakin dan kita yakin semua bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dalam arti apa? Rancangan kita kadang-kadang adalah rancangan, sekali lagi seperti yang sering saya katakan, rancangan kita adalah rancangan kesenangan, tetapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan dikatakan sini, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan, bukan hari ini. Lagi, rancangan yang Tuhan kasih damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, bukan hari ini. Jadi kalau kita selalu mau minta instan, mau minta hari ini, maka hati-hatilah, kita mungkin jauh dari rancangan Tuhan. Bangsa Israel, rakyat Israel, itu saat berada di Babel, bahkan dikatakan, diingatkan bahwa mereka, dikatakan ayat 15, ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Bayangkan, 70 tahun bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Tuhan izinkan 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Bagaimana mungkin
Mereka juga pasti menginginkan, wah saya mau sekarang bahwa saya itu enak, saya mau sekarang itu senang. Tetapi Tuhan ingatkan, Tuhan sudah menyatakan melalui Nabi Yeremia bahwa engkau harus berada dalam pembuangan 70 tahun dulu. Kalau 70 tahun sudah lewat, makanya dikatakan barulah aku memperhatikan kamu. 70 tahun baru diperhatikan. Sekarang pertanyaannya kita, sudah berapa tahun kita seolah-olah kita terkurung, seolah-olah kita tidak bisa buat apa-apa. Padahal itu adalah rancangan Tuhan. Itulah cara Tuhan memproses kita. Cara Tuhan untuk memperbaharui janji-janjinya bagi kita. Ayat 10 tadi katakan apa? Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Artinya tempat perjanjian. Tanah bangsa Israel. 70 tahun dulu mereka sengsara, tetapi ada sesuatu harapan yang besar, yang jauh lebih enak, jauh bisa mendapat damai sejahtera ketimbang mereka harus melakukan jalan mereka hanya untuk mencari kesenangan. Inilah bangsa Israel diingatkan melalui Yeremia. Sehingga ayat kita mengatakan rancangan Tuhan itu ada. Tuhan tahu rancangannya bagi kita itu damai sejahtera. Tetapi kadang kita tidak tahu rancangan Tuhan. Kita hanya tahu saya mau begini. Saya mau bukan rancangan, tapi saya mau. Saya suka yang begini. Saya tidak mau yang begitu. Sekalipun Tuhan betulnya memproses kita. Dengan dikatakan tadi, ada waktunya Tuhan. Dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan, bukan hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, tapi hari depan. Artinya apa? Memang kalau kita tidak sabar, maka tidak akan tergenapi janji Tuhan. Tuhan hanya minta kita sabar. Tuhan hanya minta kita berserah. Tuhan hanya minta kita ikut proses. Maka hari depan itu dikatakan akan penuh harapan, hari depan. Tapi kalau kita tidak mau dalam proses, jangan kita berpikir bahwa hari depan kita itu akan bagus. Yang akan bagus, yang akan enak, hari besok. Hari ini akan enak, hari besok akan enak, tapi hari depan akan hancur. Tuhan sebaliknya, Tuhan tidak menjanjikan hari ini. Tuhan tidak menjadikan hari besok, tetapi Tuhan menjanjikan hari depan penuh harapan. Artinya memang panjang waktunya. Bangsa Israel 70 tahun dibiarkan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ayat 10 tadi katakan setelah 70 tahun baru Tuhan memperhatikan. Kalau Tuhan sudah perhatikan, bahkan Tuhan akan menepati setiap janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel. Itulah sesuatu yang tanda kutip sebetulnya adalah hal-hal yang mengenakkan kita nantinya. Bukan sekarang, mengenakkan nantinya. Janji Tuhan penuh harapan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Sebetulnya bukan begitu. Yang Tuhan kasih, sebetulnya Tuhan sudah kasih tahu. Apa yang tak pernah didengar mata, kita dengar firman, ada kita sudah dengar. Hanya masalahnya, yang timbul dalam hati kita bertentangan dengan apa yang kita dengar dari Tuhan. Karena lagunya itu harus semua, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Tuhan menyediakan bagi yang mengasihi Dia. Artinya apa? 3 itu paket. Kadang kita banyak. Bukan timbul dalam hati kita yang Tuhan sediakan, tapi timbul dalam hati kita apa yang kita mau. Sekali lagi, yang timbul dalam hati kita apa yang kita mau. Makanya rancangan Tuhan tidak jadi bagi kita. Karena yang timbul dalam hati adalah apa yang kita mau. Padahal lagu itu mengingatkan kepada kita. Yang timbul dalam hati kita A, tetapi Tuhan memberi yang B yang lebih bagus. Kita hanya butuh kesenangan, tapi Tuhan kasih sukacita, damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Itu yang Tuhan kasih, tapi kita mau pakai pikiran kita. Mau yang timbul dalam hati kita. Makanya lagu yang tidak pernah timbul di dalam hati. Karena bertentangan apa yang di dalam hati kita dengan apa yang berada di dalam hati Tuhan. Karena satu kuncinya, kita mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka pasti jauh. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita jauh. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita ditegur oleh Tuhan. Marilah kita sabar.
marilah kita bertekun, marilah kita berserah. Ada waktunya Tuhan akan memberikan janji kita. Tuhan akan menepati janji kepada kita. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perlihatkan itu semua janji-janji. Sehingga apa yang timbul dalam hati, yang tidak timbul dalam hati kita, justru itu Tuhan sediakan. Bukan yang timbul dalam hati kita yang Tuhan sediakan, tidak. Tuhan akan menyediakan justru yang tidak timbul dari kita. Karena sekali lagi kita hanya butuh kesenangan, tapi Tuhan kasih lebih dari kesenangan. Yaitu apa? Damai sejahtera, sukacita, janji besar di hari depan. Itu yang Tuhan berikan. Tapi kita maaf, manusia hanya mau yang timbul dalam hati kita sendiri. Sehingga apa lagu tadi yang kita nyanyikan, yang kita puji-pujian kepada Tuhan, itu kenapa tidak terjadi dalam kehidupan kita? Satu kuncinya, kita mau yang timbul dalam hati kita. Padahal Tuhan mau yang tidak timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan akan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita belajar. Untuk apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu semua rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya, mengenai Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai kami di sini semua. Tuhan tahu rancangan, Tuhan punya rancangan sendiri-sendiri. Tetapi maaf, kita yang tidak tahu rancangan itu. Sehingga karena kita tidak tahu rancangan itu, kita buat sesuatu yang menjadi rancangan kita sendiri, yang timbul di dalam hati kita, itu yang kita lakukan. Padahal yang Tuhan mau, yang tidak timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Janji itu, sekali lagi, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kita banyak berpikir, mau enak, akhirnya kita pilih, bukan rancangan damai sejahtera, tapi kita justru memilih rancangan kecelakaan. Hanya dua rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, sukacita. Rancangan ketiga, kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang menjadi kita celaka, karena rancangan itu pilihan kita sendiri. Yang timbul dalam hati kita sendiri, itu menjadi rancangan kita. Sehingga yang terjadi adalah rancangan kecelakaan. Tapi itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi, ayat ini mengingatkan kepada kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau sampai terjadi kecelakaan dalam kehidupan kita, kalau sampai terjadi sesuatu di hari depan kita yang tanda kutip gagal, itu bukan rancangan Tuhan. Berarti kita mau rancangan kita selalu yang jadi. Kita mau kehidupan kita yang atur. Kita mau bahwa memilih rancangan kecelakaan itu kita yang pilih, bukan Tuhan yang pilih. Memang seolah-olah rancangan kecelakaan itu siapa yang mau kecelaka. Tetapi sadar tidak sadar, kita memilih rancangan yang ujungnya adalah kecelakaan. Sadar tidak sadar, kita memilih rancangan yang ujungnya adalah kesengsaraan. Sadar tidak sadar, kita memilih rancangan yang ujungnya bukan penuh harapan, tapi penuh kekecewaan. Penuh penyesalan. Karena apa? Kita mau rancangan kita. Padahal Tuhan sudah siapkan rancangan-rancangan yang baik. Bahkan saya katakan tadi, bukan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Tuhan sudah kasih tahu melalui firman. Tuhan sudah pakai orang-orang untuk janji. Kamu akan begini lebih bagus kalau kamu dengar. Kamu akan di sini begini. Diatur sudah rancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita pilih rancangan kita sendiri. Yang tanda kutip belum tentu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertanyaannya, mengapa kita memilih yang tidak tentu? Mengapa kita memilih sesuatu yang masih bayang-bayang? Kalau kita baca di sini juga Bapak Ibu sekalian, Yeremia mengingatkan kepada orang-orang Israel, ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Artinya apa? Janji-janji, mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Dia kasih tahu, oh akan enak. Tetapi maaf, makanya di sini dikatakan, bukan orang-orang yang tanda kutip, bukan orang-orang biasa. Bahkan dikatakan hati-hati, karena ada nabi-nabimu di tengah-tengahmu yang mungkin justru rancangannya hanya memberikan mimpi-mimpi indah, hanya memberikan mimpi-mimpi yang menyenangkan. Justru Yeremia bilang, jangan mimpi-mimpi yang menyenangkan,
Malah kita belajar mimpi-mimpi yang seolah-olah kita selalu ditekan, selalu kita dimarahi, selalu kita ditegur, tetapi gunanya ada untuk damai sejahtera, untuk rancangan yang lebih besar dalam kehidupan kita, untuk sesuatu yang penuh harapan dalam kehidupan di masa depan, bukan saat ini. Sekali lagi, Tuhan menjanjikan harapan pada masa depan, karena masa ini kita harus mengikuti rancangan Tuhan. Masa ini bukan masanya kita. Masa ini adalah masa kita masuk ke dalam proses. Sehingga setelah kita masuk proses, masa depan itu seturut dan sekehendak Tuhan. Kalau kita masuk dalam proses, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, proses itu sakit. Proses itu tidak enak. Proses mungkin sering ditegur, sering dimarahi, sering diatur, sering dinasihati. Semua keseringan itu. Sekarang pertanyaannya, mana kita lebih senang? Kita ditegur terus untuk baik, atau kita disanjung-sanjung tapi buntutnya kita dijatuhkan ke dalam jurang? Itu yang kita berpikir, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tadi baca ada satu artikel berkata demikian. Apa perbedaan antara sahabat, teman, dan pacar? Katanya kalau teman itu 1000 orang akan datang kepada kita saat kita memiliki sesuatu, itu teman. Pacar, dia akan mengambil alih perhatian seorang diri sehingga kita meninggalkan 1000 teman. Itu pacar. Sahabat, dia datang pada saat kita jatuh, itulah sahabat. Sahabat datang menasihati kita pada saat kita jatuh. Sahabat yang datang menopang kita pada saat kita jatuh, itu sahabat. Jadi kalau kita menyatakan diri sahabat, bahwa kita akan menopang, justru tidak mengajak orang untuk jatuh. Kalau kita mengajak orang untuk jatuh, itu namanya teman. Karena selalu teman hanya mau datang pada saat kita memiliki sesuatu. Ada hal-hal yang dibutuhkan. Saya baca artikel saja bilang benar juga. Teman itu banyak, bisa banyak. Tetapi sahabat itu paling 1-2 sahabat. Makanya Yesus, makanya Tuhan Allah menyatakan bahwa Abraham adalah sahabatnya. Karena hanya dia yang bisa dipercaya. Hanya dia yang rela berkorban. Abraham rela berkorban karena demi sahabatnya. Makanya Allah memanggil dia sahabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, rancangan Tuhan jadi dalam kehidupan kita kalau kita masuk proses. Rancangan Tuhan sekali lagi bukan untuk masa kini, tetapi untuk masa depan yang penuh harapan. Jangan kita mendengarkan hanya mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh orang-orang yang tanda kutip mungkin juga sudah rusak. Kita mau dengar mereka. Kalau mereka itu orang berhasil, kita patut dengar. Tapi kalau mereka juga orang yang gagal dan kita harus mendengar dengan orang yang gagal, maka jangan harap kita bisa. Kita harus melihat segala sesuatu. Keberhasilan orang kita lihat. Tapi kegagalan orang jangan kita lihat. Jangan dikatakan Alkitab. Jangan engkau mendengar nasihat orang-orang fasik. Jangan engkau mendengar nasihat-nasihat orang gagal. Tetapi dengarlah nasihat orang-orang berhasil. Maka hidupmu akan berhasil. Makanya firman Tuhan ingatkan itu. Dan ada juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, pepatah dunia saya katakan apa? Kalau engkau mau berhasil, bergaullah dengan orang berhasil. Kalau engkau mau gagal, pasti bergaul dengan orang gagal. Pasti gampang sekali engkau gagal. Kalau engkau mau jadi rusak, bergaullah dengan orang rusak. Mengapa kita memilih jalan yang itu? Mengapa kita memilih kerusakan? Mengapa kita memilih kehancuran? Mengapa kita memilih kecewaan? Mengapa kita memilih sesuatu yang akan terjadi penyesalan? Kenapa kita pilih itu? Berbalik, kembali ke jalan yang benar. Pilih apa yang menjadi rancangan Tuhan. Sehingga apa yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita akan mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Bukan penuh kekecewaan, bukan penuh penyesalan, tetapi penuh harapan. Karena apa? Karena siap masuk dalam dikatakan rancangan Tuhan. Sekali lagi, rancangan Tuhan memang sepertinya tidak enak. Karena pasti banyak sekali teguran, banyak sekali nasihat. Dan itu kadang-kadang membuat telinga kita sakit. Membuat hati kita sakit, membuat perasaan kita tidak enak. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, seberapa jauh itu akan terjadi.
Karena ada janji besar di belakangnya. Daripada kita menerima janji yang enak sekarang, tetapi sengsaranya panjang. Ini yang Tuhan mau ingatkan. Masa depan bukan berbicara satu hari, 2 hari, atau 1 bulan. Masa depan berbicara tahun-tahun ke depan. Itu yang Tuhan mau rancangan dalam kehidupan kita. Mengapa kita memilih rancangan dalam arti di sini dikatakan tadi ayatnya ke-11, mengapa kita memilih rancangan kecelakaan? Padahal Tuhan sudah memberikan kita rancangan damai sejahtera. Pilihan ada pada kita, Bapak Ibu sekalian. Kita yang akan jalani, terserah kita memilih. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan. Sekali lagi kami hamba Tuhan hanya mengingatkan. Pilihlah rancangan damai sejahtera. Jangan memilih rancangan kecelakaan. Karena kalau kita memilih rancangan kecelakaan, maka hari depan kita bukan penuh harapan, tetapi akan penuh penyesalan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya selalu katakan, penyesalan tidak pernah di depan. Penyesalan selalu di belakang. Hari depan kita yang tentukan dengan pilihan kita. Mau ikut rancangan Tuhan atau mengikuti apa kemauan kita, apa keinginan, apa janji mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh orang-orang lain. Sehingga kita akan memilih jalan kita. Ikut Tuhan atau ikut kata orang. Ikut mimpi kita dalam Tuhan atau ikut mimpi-mimpinya orang gagal, sehingga kita juga akan gagal seperti mereka. Sekali lagi, kalau kita mau sukses, bergaulah dengan orang sukses. Kalau kita mau menjadi baik, bergaulah dengan orang baik. Firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu, jagalah pergaulan kita, filter pergaulan kita, dan juga masuklah ke dalam rancangan Tuhan yang penuh harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Kita belajar malam hari ini bagaimana firman Tuhan melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini, saudara, artinya itu nabi yang meratap. Ini ditulis oleh Yeremia dan firman Tuhan ini, pasal ini adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel, saudara, dari Yerusalem. Nah, malam hari ini kita akan berbagi seperti biasa, saudara. Saudara boleh juga bersama kami berpartisipasi. Saudara boleh menulis di kolom komentar apa saudara dapat malam hari ini tentang rancangan Tuhan. Ada 2 rancangan yang kita baca malam hari ini, rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Ya. Ada janji Tuhan. Nah, sekarang kita akan sharing dimulai dari kami, saudara di rumah seperti biasa, anak-anak dan semua orang rumah akan berbagi apa teguran Tuhan atau apa rema, apa poin malam hari ini yang kita dapat. Mulai dari Novel. Yang saya dapat malam ini adalah terkadang kita hanya mau apa yang timbul dalam hati kita, tetapi marilah kita belajar bahwa Tuhan yang mengetahui rancangan bagi kita dan segala sesuatu yang Tuhan buat sudah dipersiapkannya. Karena Tuhan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sebab kita sendirilah yang memilih rancangan kecelakaan itu. Oleh karena apa yang timbul dalam hati kita, hati dan pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu ketika kita sudah ada dalam jalan yang sesat, berbaliklah dan bertobatlah ke dalam rancangan yang Tuhan sediakan. Karena rancangan yang Tuhan sediakan itu kekal untuk selama-lamanya. Yang saya dapat malam hari ini, seringkali kita hanya menginginkan yang timbul dalam hati kita, dan tanpa kita sadar itu yang akan mencelakakan kita sendiri. Untuk itu, marilah bersandar terus kepada Tuhan, karena Tuhan sudah merancangkan yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan marilah kita terus datang kepada Tuhan, karena bersama Tuhan kita hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan terimalah semua teguran-teguran yang Tuhan berikan, agar kita tetap bertumbuh dalam iman, dan masa depan kita penuh dengan pengharapan, bukan penyesalan. Yang saya dapat, Tuhan mengetahui rancangan apapun itu yang terbaik dan penuh harapan.
Tuhan yang menguasai diri kita dimanapun kita berada sebelum kita rancangan Tuhan sudah lebih duluan mengetahui. Sebelum kita rancangkan sesuatu, Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui apa menjadi pikiran kita, apa yang menjadi niat hati kita. Itu Tuhan tahu. Dan malam hari ini ada kabar baiknya saudara. Tuhan mau beritahukan kepada kita bahwa rancangannya Tuhan itu lebih baik dari apa yang kita rancangkan. Lanjut kepada Richelle. Tema yang saya dapat malam ini adalah rancangan Tuhan itu selalu baik dalam segala perkara. Berarti Tuhan merencanakan yang baik kepada kita. Tuhan punya janji bagi kita. Makanya kita harus ikuti rancangan-rancangan Tuhan, yaitu damai sejahtera. Tuhan menyiapkan hari spesial kepada yang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan akan sediakan yang lebih dari kesenangan. Tuhan tahu semua rancangan kita sendiri. Yang Tuhan mau rancangan damai. Rancangan kita adalah rancangan damai, sejahtera dan sukacita. Kalau rancangan kita celaka, berarti ujung-ujungnya pasti bukan penuh pengharapan, tapi akan dapat kecelakaan. Makanya marilah kita membaca Alkitab agar kita tahu jalan Tuhan atau rancangan-rancangan Tuhan, agar masa depan terjamin kepada Tuhan, supaya kalau kita umur 70 tahun Tuhan akan menopang kita. Dan janganlah lihat kegagalan orang fasik. Maka bergaulah sama orang sukses supaya kita menjadi orang sukses. Rancangan Tuhan itu selalu sukses, atau ada janji Tuhan besar pada tahun ke depan. Dan kalau kita salah memilih, berarti kita memilih jalan-jalan kita atau rancangan-rancangan kita. Dan bergaulah dengan orang yang baik supaya kita menjadi orang yang sukses, supaya ke depan iman kita baik. Wow, panjang sekali sharingnya Richelle, rema yang dia dapat ya, 1 halaman. Tadi ada kata sampai 70 tahun ya. Jadi saudara berapa tahun? Yang bersama kami di sini masih ada yang baru belasan tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun, ya, 20-an. Sekarang kita umur berapa? Memang Alkitab mencatat masa hidup manusia itu 70 tahun. Diberikan lebih 75, sisanya bonus, saudara. Jadi kalau kita berpikir, jadi masa depan kita yang seperti apa? Maksudnya apakah nanti tunggu 70 tahun lagi atau gimana? Nah, kita dengar dulu sharing dari Charles. Malam hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan kita hari depan yang penuh harapan. Memang kita ini manusia cenderung punya rancangan sendiri. Pikiran kita yang pendek membuat kita berpikir apa yang hanya sekedar baik buat hidup kita. Rancangan kita tidak seperti rancangan Tuhan. Tuhan merancang masa depan kita sedemikian rupa dengan banyak jalan yang kita harus lewati supaya kita itu menjadi yang terbaik buat diri kita sendiri. Yang terbaik untuk versi kita. Tuhan itu sudah siapkan. Tapi memang ada satu kata yang bagus di
kita kan adalah, kuncinya juga itu adalah kesabaran. Ya karena kalau kita tidak sabar, kapanpun kita itu bisa keluar dari rancangan yang Tuhan sudah berikan ketika kita memang sudah menghilangkan kesabaran. Iya sih, karena untuk menjadi orang yang sabar, ya itu tidak gampang. Harus memang sering bersekutu dengan Tuhan, harus sering berkomunikasi dengan Tuhan, harus sering mendengar suara Tuhan, agar kita bisa belajar apa itu sabar. Ya, karena kita sampai saat ini pun banyak dari antara kita yang masih jatuh dalam soal kesabaran ini. Terbukti dengan bagaimana kita mengambil keputusan dari cara kita bertindak dan bersikap dan berkata-kata. Ya itu membuat kita terlihat kalau kita tidak percaya dengan janji Tuhan di depan. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan dengan tanpa kita sadari maupun kita sadari, berlaku ya seperti Tuhan, kamu tidak merancangkan sesuatu pada saya. Saya sudah merencanakan sesuatu yang baik bagi saya, tapi kenapa engkau tidak membuat itu terjadi? Kalau engkau hanya membiarkan saya di kondisiku yang seperti ini. Kadang kita pasti, dan seringkali kita masih berpikir begitu. Memang juga bagus tadi diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel misalnya waktu dia masih diperbudak oleh di Babel, dan perbudakan yang pernah sebelumnya juga dilakukan di Mesir. Apalagi juga tentang bagaimana kesabaran umat Israel diuji di padang gurun. Kalau dipikir-pikir semua itu memang kita harus banyak belajar. Kalau ya untuk supaya bisa dapat hal yang dijanjikan Tuhan, ya memang tidak gampang. Kalau saat ini pun misalnya, kadang kita masih membela diri. Tuhan, kondisiku seperti ini. Tuhan, sekarang saya kesulitan begitu. Tuhan, sekarang kok saya sedang tidak dapat apa-apa. Tuhan, kondisi hidupku sekarang sulit. Kita kadang salahnya kita itu kalau ketika kita tidak mampu, kita tidak langsung datang ke Tuhan dulu. Ya kita malah mencari bahan pelampiasan di tempat lain. Nah, di mana harusnya ketika kita sadar kita tidak mampu, kita datang sama Tuhan. Tuhan, kita bawa syukur kita, dan juga kita menceritakan kepada Tuhan kondisi hidup kita, karena kita tahu kita bukan beriman itu pada Tuhan saja. Ya pertama salahnya kita itu karena sudah tahu kita punya kesulitan hidup, kita tidak bawa ke Tuhan. Dan kadang kesalahan kita yang lain juga, kita pikir kesulitan yang kita alami itu ya sudah kesulitan yang hebat, padahal itu belum kesulitan hebat. Kadang iman kita itu masih belum kuat, masih dapat masalah sedikit, sudah lemah. Kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang sedikit ngeselin, kita sudah lemah, sudah cengeng. Kita jangan jadi orang begitu dong. Kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ini di dunia, dia banyak bertemu dengan orang-orang yang memang ngeselinnya minta ampun. Bahkan sejak kecil saja sudah ada Raja Herodes yang mau membunuh dia. Bayangkan kita yang dalam posisi itu. Mungkin saja kita sudah mengambil langkah yang salah, dan langkah yang salah tersebut membuat kita itu keluar dari jalur yang harusnya kita ada di situ, dan kita dapat janji Tuhan. Ya, memang untuk hari-hari seperti ini, iman kita dan kesabaran kita makin diuji, supaya kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Saya sangat menggarisbawahi tadi di dalam cerita kesabaran. Kita harus banyak belajar. Kita kadang seringkali tidak sabar,
Dan kadang kita jatuh terus di bagian itu, dan lebih parahnya kita seringkali tidak sadar. Bapak Ibu sekalian, akhir kita belajar. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya sesuatu belum terjadi, kita tetap bersukacita. Yang kedua dikatakan di Roma 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan. Artinya apa? Kesulitan apapun, ditegur apapun, diajar apapun, bersabar. Karena itu adalah kesesakan bagi kita. Tapi dikatakan itu, dan bertekunlah dalam doa. Dari 3 hal yang kita lakukan dalam hari-hari terakhir ini. Untuk apa? Untuk kita mendapat rancangan Tuhan. Supaya kita masuk dalam rancangan Tuhan. Dan janji Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Janji masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dulu waktu saya 21 tahun, saudara. Pokoknya sebelum saya kawin, sebelum nikah, saudara, saya berpikir saya akan jadi pegawai negeri, saya akan jadi sukses begitu dalam hal duniawi begitu, saudara. Dalam hal dunia maksudnya, punya jabatan, banyak yang saya rancangkan begitu. Tapi akhirnya saya ketemu dengan orang yang paling ganteng di dunia. Buktinya saya kawin deh. Buktinya saya kawin, saya memilih dari antara dari antara semua laki-laki di dunia yang saya pilih untuk nikah, satu. Nah, apa yang saya mau ceritakan, rancangan saya dulu, saya enggak libatkan Tuhan. Walaupun saya memang ibadah, saya berdoa. Saya pikir, nanti kalau umur berapa begitu saya bisa jadi hebat, jadi seperti yang saya rancangkan. Hari-hari ini saya semakin menyadari rancangan Tuhan sungguh ya dan amin. Sama seperti Ayub katakan, aku tahu bahwa Engkau Tuhan maksudnya sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Luar biasa, saudara. Hari-hari ini baru saya mengerti Tuhan merancangkan kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Saya dan keluarga. Hari-hari ini saya sungguh menyadari rancangan Tuhan ya dan amin. Rancangan Tuhan itu membawa kita damai sejahtera. Buktinya walaupun dalam persoalan hidup, ketika kami bukan soal karena kami pelayan, bukan. Tapi ketika kami menyadari, ketika ada persoalan kita datang sama Tuhan, kita dapatkan damai sejahtera. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Tuhan rancangkan damai sejahtera. Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke Yerusalem kembali. Apa kondisi kita saat ini? Kekasih Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Apa kondisi kita saat ini? Mungkin kita dalam keadaan gagal. Mungkin kita dalam keadaan jauh dari Tuhan, jauh dari rancangan Tuhan, jauh dari damai sejahtera. Banyak mungkin dari kita menghadapi persoalan pergumulan dengan orang lain, misalnya tidak berdamai dengan orang lain. Nah, tapi malam hari ini kabar baiknya, saudara. Mari kita tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Kita bukanlah produk gagal, saudara. Tuhan mendesain kita. Kalau rancangan itu, saudara, arti kata dalam bahasa Indonesia itu desain. Tuhan mendesain kita, memprogram kita bukan untuk gagal, saudara. Tuhan mendesain kita untuk menjadi sukses, berhasil, menikmati keberkatan dari Tuhan, damai, sejahtera. Masa depan kita penuh harapan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan sorga, terima kasih buat malam ini Tuhan. Biar kiranya firman yang Kau sudah berikan bagi kami itu dapat menjadi buah dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan tetap membawa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu terjadi di antara bangsa kami Tuhan.
Kau lawat setiap bangsa kami Tuhan, Kau sembuhkan bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa mengalami pemulihan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga akan terjadi buah-buah pertobatan di antara bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau berikan kepada mereka roh hikmat kebijaksanaan Tuhan. Terlebih khusus buat presiden dan wakil presiden Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, Engkau berkati mereka Tuhan. Dalam tugas mereka Tuhan sebagai kepala negara Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, semuanya seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga tetap berdoa buat setiap para medis yang ada, relawan-relawan yang ada Tuhan. Mereka yang berperang di depan untuk demi kesembuhan dari setiap pasien yang ada Tuhan. Mari Engkau berkati mereka Tuhan. Kau berikan kepada mereka kekuatan kesehatan. Kau proteksi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka ada dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap para pasien yang ada. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dari segala virus sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka akan mengalami mujizat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Keluarga mereka juga Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Apa yang mereka butuhkan kiranya Engkau cukupkan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja kami dimanapun mereka berada, baik yang di luar negeri, di dalam negeri, di kota-kota sampai di desa-desa Tuhan. Mari Engkau berkati setiap gereja kami Tuhan. Kau bangkitkan gereja kami Tuhan. Berikan kepada mereka api yang menyala-nyala, sehingga mereka tetap selalu ada dalam naungan-Mu Tuhan. Engkau kiranya bangkitkan iman mereka, agar mereka tetap selalu bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Agar mereka bisa menjadi berkat, mereka dapat menarik setiap jiwa-jiwa yang ada untuk dibawa datang kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau persatukan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat hamba-hamba Tuhan yang ada, pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Engkau berkati mereka, Kau berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang baik. Mereka dapat menjadi contoh, mereka dapat menjadi panutan bagi setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Kau terus pulihkan setiap hati mereka, Kau berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan ilahi selalu ada bagi mereka Tuhan. Keluarga mereka juga kiranya Engkau berkati, Kau berikan sukacita, damai sejahtera. Kau tutup bungkus mereka Tuhan, sehingga mereka tetap selalu bersatu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang turut campur tangan bagi mereka. Engkau yang membukakan jalan bagi mereka yang tertutup jalan Tuhan. Buat keluarga kami yang jauh daripada-Mu Tuhan, mari Engkau kembalikan mereka kepada-Mu Tuhan, agar mereka bisa datang kepada-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Jangan biarkan iman mereka jatuh Tuhan hanya karena hal-hal yang ada dalam dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mulai dari bapak-bapak Engkau berkati mereka sebagai kepala rumah tangga. Ajari mereka untuk bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi imam yang baik dalam memimpin keluarganya untuk dibawa dekat kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka Engkau juga berkati Tuhan. Buat ibu-ibu juga Engkau berkati, Kau berikan kebijaksanaan kepada mereka dalam mengayomi setiap anak-anak Tuhan. Biar kiranya ibu-ibu bisa menjadi contoh yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau berkati juga setiap anak-anak yang ada Tuhan. Mulai dari balita sampai kepada dewasa, Engkau berkati mereka. Kau bukakan mata hati dan pikiran mereka, agar mereka sebagai anak muda, mereka bisa mempergunakan waktu yang ada Tuhan. Ampuni kami sebagai anak muda Tuhan, jika kami lalai dalam mengerjakan sesuatu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ajari kami agar kami menjauhkan diri kami dari segala hal-hal yang buruk, dari segala pergaulan yang buruk, free sex, narkoba Tuhan, dan hal apapun yang membawa kami jauh daripada Engkau. Kami tolak itu di dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Buat oma-opa juga Engkau berkati Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera, sehingga dalam masa tua mereka dapat menjadi pendoa bagi setiap anak-anak dan cucu-cucu mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, persatukan setiap keluarga kami Tuhan. Bapak, pada saat ini juga kami membawa doa buat setiap saudara-saudara kami yang ikut bersama-sama beribadah bersama kami Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami melepaskan berkat bagi mereka Tuhan. Kau berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan kepada mereka. Perlindungan Allah selalu ada bersama mereka dimanapun mereka berada saat ini
ini Tuhan. Biar kiranya mereka yang ikut beribadah bersama kami, mereka diberkati Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau sedang melawat mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang tidak berpengharapan Engkau berikan pengharapan Tuhan, yang tertutup jalan yang Engkau berikan, Engkau buka-bukakan jalan bagi mereka Tuhan, sehingga segala pekerjaan yang terbaik diberikan kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga, baik kita bekerja, usaha ataupun pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah dan dalam masa pertumbuhan, dan apapun yang kita kerjakan seturut dan kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah mesbah keluarga malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, disembahlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selesai ibadah kita malam ini. Terima kasih kebersamaannya, kekasih Tuhan, baik saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami sungguh bersuka cita boleh bersama-sama dengan saudara di dalam ibadah mesbah keluarga. Tetap semangat saudaraku, dan malam ini kami akan menyapa saudara yang bersama kami meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Di grup mesbah keluarga ada Arina, Ruru, Malam. Johnson, Eman, Shalom, diberkati dan menjadi berkat. God bless you. Aneki Koju Tundongen. M. Pietro Debbie. Debbie yang ada di Bali, terberkati, salam peduli. Femi Wangkowobor. Feni Koyo. Dedi Sondak. Pince Maria Galung. Jane Taulung. Versus Studio, amin. Jaini Mamesa. Di Ferdinand di bawah ada Siswantos. Aneka Lampa, amin. Yan. Angel Kauro. Azaz Bongkar. Tineke Pua Tambuhun. Saneke yang ada di Minu terberkati. Ade Shili. Amin.
Timotius Sudamo, Shalom, berkati. Kendi Leleng, Oh, shalom, Kendi, berkati. Haleluya, di grup Mesbah Keluarga. Meiti Sumarla, Oh, Kapiti yang ada di Bali. Berkati Kapiti di Bali. Anto Arwan, Buat ya Pak Pendeta, berkati. Honiniu, Oh, ini oke, berkati. Freddy Manengkei Woworunto, Shalom, berkati. Antusias saudara menjadi sukacita kami saudara. Biar kita terus bersama-sama maju di dalam iman percaya. Salam untuk semuanya. Keluarga di rumah semoga sehat semua. Dilindungi Tuhan. Doa kami menyertai saudara. Saudaraku tetap percaya hidup kita. Ini ditentukan oleh Tuhan. Bukan keadaan. Di dalam Ulangan 30 ayat 19 saya mengutip saudara. Sekali lagi, Ulangan 30 ayat 19b. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Salam kasih dari kami.